Puji Tuhan. Shalom. Lagi shalom. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah via online juga, selamat hari Minggu, selamat menyembah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, walaupun mendung, saya percaya sukacita di dalam Tuhan tetap menjadi bagian kita. Amin. Mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari berdoa secara pribadi pagi hari ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Buat lawatan Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan apapun kondisi kita hari ini, kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami ada pagi hari ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk di altar kudus-Mu Bapa, menjumpai Engkau pribadi secara pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir di hati kami, menjamah kami, memulihkan hidup kami. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh hikmat yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang di hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu pagi hari ini. Haleluya.
setiap hari di hati kami menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami terus merasakan cinta Tuhan di hati kami. Kau Raja yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa, yang terus menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah, dengan
segenap hatiku. Mari katakan yang lain. Layakan Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari bangkit berdiri, katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Yesus yang ajaib, Tuhan kami yang ajaib, tak berubah kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bertepuk sorak bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama nyatakan amin. Saudara percaya Tuhan Yesus kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Amin saudara. Amin. Di tengah badai, di tengah gelombang hari-hari ini, percaya saja bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya kekal selamanya. Sampai bumi berlalu dan habis harapanku, Yesus ku ajaib bagiku. Mari kita sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis harapanku, Yesus ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah sampai bumi berlalu dan habis harapanku, Yesus ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib.
Haleluya. Mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak bagi namamu Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau berkuasa di hidupku, amin. Akan gentar langkahku. Kau akan angkatku
siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, yang akan menguatkan kita, membangkitkan iman kita di tengah badai, di tengah gelombang hari-hari ini. Mari buka hati kita untuk menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan, memupuk firman Tuhan lebih lagi di hati kita hari-hari ini. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Biarlah segala bangsa, semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu ajaib dalam hidup kami.
setiap kami Tuhan. Sebab Kaulah layak puji. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjaga, memberkati, melindungi kami, Tuhan yang menyembuhkan kami. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan ada bersama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus jamahan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa akan menjamah setiap orang hari ini dengan berkat dan perlindungan Tuhan, dengan kuasa yang memulihkan dan menyembuhkan ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat ya Tuhan. Tuhan Yesus nyatakan pembelaan-Mu kepada umat-umat-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami berkat-Mu dimanapun kami pergi dan berada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu di tengah-tengah kami. Berbicaralah karena kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan bersama saya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan penyampaian dari Ketua BPHGB. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa menjumpai Anda semuanya. Nah, pada bulan ini kita membahas tentang integritas yang kita harus memiliki dalam dunia pekerjaan. Saya percaya setiap orang Kristen harus bekerja untuk mendapatkan uang dan membiayai keluarganya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita harus memiliki kinerja yang baik, attitude yang benar, dan juga prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang berprestasi, penuh hikmat Tuhan dan rajin, sehingga dia dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengelola gandum Mesir, sehingga orang-orang Mesir dan yang lain tidak usah mati kelaparan, karena ada hikmat untuk bisa mengatasi semuanya itu. Daniel juga adalah seorang pekerja yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Babilonia dan juga Media Persia. Karena apa? Dia jujur. Raja tidak pernah dirugikan karena apa yang dilakukan. Dia nggak usah takut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena waktu diteliti nggak ada kesalahannya, saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus memiliki integritas, tetapi juga prestasi yang dapat dibanggakan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman, menjaga hati supaya selalu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang pernah memakai Yusuf, Tuhan yang pernah memakai Daniel, engkau juga bisa dipakai Tuhan di marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi ini kita bersama-sama beribadah kembali di tempat ini.
Dan juga saya mengucapkan shalom juga buat semua jemaat yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Hari ini kita masih berbicara tentang membangun karakter Kristus di dalam pekerjaan kita. Mari kita membuka sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 27. Kita akan baca mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kemudian kita akan membaca selanjutnya ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Kisah 27 ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Kita kemudian lompat di ayat yang ke-33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah ia berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Katakan amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kisah tentang perjalanan Paulus menuju ke Roma. Paulus waktu ke Roma itu bukan sebagai seorang yang bebas atau merdeka, tetapi waktu itu dia sebagai seorang tawanan, seorang tahanan. Saudara, sebab beberapa waktu sebelumnya, waktu Paulus kembali ke Yerusalem, dia masuk ke bait Allah, dan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Paulus membuat kerusuhan di sana, sehingga Paulus harus diamankan oleh perwira yang ada pada waktu itu berjaga di Yerusalem. Karena orang Yahudi ingin membunuhnya, Paulus kemudian dibawa ke Kaisarea. Di Kaisarea, Paulus dihadapkan di pengadilan wali negeri Roma yang ada pada waktu itu. Namun singkat cerita, karena orang-orang Yahudi tetap ingin membunuh Paulus, padahal Paulus tidak didapati bersalah oleh pengadilan tersebut, akhirnya Paulus naik banding kepada Kaisar di Roma. Dan pada waktu itu, oleh surat dari wali negeri yang ada di Kaisarea, maka Paulus dikirimkan ke Roma untuk diadili di hadapan Kaisar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Rasul pasal 27 ini adalah kisah-kisah terakhir dari seluruh perjalanan dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebab kitab Kisah Para Rasul ditutup ketika Paulus sudah berada di Roma. Saudara, dalam perjalanan tersebut, kalau kita membaca dalam Kisah pasal 27, mereka kemudian menghadapi badai yang begitu hebat, saudara.
Padahal Paulus sebelumnya sudah menasihati bahwa mereka seharusnya tetap tinggal dulu di pelabuhan, melewati musim dingin, beristirahat di situ. Sebab nanti akan ada badai. Tetapi mereka berjalan terus, kemudian mereka menghadapi badai. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka terombang-ambing. Dan ayat ini mengatakan 14 hari lamanya bahkan mereka tidak makan apa-apa. Semua muatan kapal dibuang, alat-alat kapal semuanya dibuang. Layar kemudian diturunkan, mereka membiarkan kapal itu diombang-ambingkan kian kemari, tidak ada harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini kita sedang berbicara tentang pekerjaan kita. Saudara pasti di tengah-tengah kita ada sedikit kekhawatiran. Mungkin ada beberapa orang yang sangat-sangat khawatir dan sangat-sangat takut di tengah-tengah gelombang pandemi yang ada saat ini. Saudara mungkin bertanya, bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya? Bagaimana dengan ekonomi saya? Bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya? Saya membaca di media online, saudara, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kalau pandemi ini terus saja berlangsung, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai apa yang ditargetkan. Dan ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Saya tidak terlalu mengerti bagaimana menghitung soal-soal ekonomi di sebuah bangsa, di sebuah negara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat ada sebuah negara di Timur Tengah, di Lebanon, saudara. Saya sering mengikuti berita di sana, saudara. Sekarang terjadi banyak kerusuhan di sana karena krisis ekonomi yang sangat-sangat hebat melanda mereka. Uang mereka, saudaraku, semakin perbandingannya dengan dolar semakin meningkat, saudara. Dan ya untung di sini kita nggak pegang senjata orang-orang. Di sana orang pegang senjata loh, saudara. Orang mulai main tembak hanya memperebutkan bensin misalnya, untuk memperebutkan antrian bensin, untuk memperebutkan antrian apa, saudaraku. Mereka main tembak di sana dan rusuh luar biasa, saudaraku. Sehingga di sana mulai ada geng-geng yang berupaya untuk menjaga area mereka, menjaga tempat-tempat di mana mereka bisa mendapatkan sumber-sumber misalnya minyak, makanan dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Saudara, itu begitu mengerikan. Karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh menteri itu tidak benar-benar terjadi, tetapi kita berdoa supaya apa yang ditargetkan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi kita itu boleh tepat sasaran, sehingga kita tetap ada dalam posisi aman, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, sebab apa? Sebab kalau bangsa ini tergoncang, maka kita pun akan ikut tergoncang, saudara. Seperti yang kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi. Paulus ada di kapal bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Di situ Paulus bersama beberapa saudara seiman juga ikut turut bersama-sama mengantar Paulus. Tetapi sebagian besar yang ada di kapal itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Saudara, karena kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka harus menghadapi badai. Saudara, dan ketika badai datang, kapal itu bergoyang-goyang sekian lama. Apakah Paulus tetap tinggal tidak bergoyang-goyang dan bersama kapal itu? Pasti Paulus ikut bergoyang bersama kapal itu. Orang-orang turut, mungkin ada yang muntah-muntah karena sudah goyang, saudaraku. Begitu juga Paulus. Mereka tidak makan selama 14 hari. Begitu juga dengan saudara-saudara seiman di situ. Saya mau katakan pada saudara, kalau bangsa ini tergoncang, kita pun akan tergoncang. Kalau kota ini tergoncang, kita pun akan tergoncang. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada, sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu juga. Amin. Saudara, kalau orang lain terkena dampak dari pandemi, kita pun akan kena. Kapal ini berbicara tentang pekerjaan kita. Kapal ini juga berbicara tentang keluarga kita. Kapal ini berbicara tentang rumah tangga kita. Kapal ini berbicara tentang kota kita, provinsi kita, bangsa kita. Kita semua ada di kapal ini, saudara. Kita nggak ada di kapal yang berbeda. Saudara negara mana? Indonesia kan?
Kita ada di kapal Indonesia. Kalau Indonesia goyang, kita juga goyang. Kalau kota Palu goncang, kita pun goncang. Kalau tempat usahamu goncang, maka engkau pun akan ikut tergoncang. Saudara, kalau ekonomi keluargamu goncang, engkau pun akan ikut tergoncang. Kita sedang ada dalam badai yang begitu besar hari-hari ini. Kita mau bicara tentang pekerjaan, saudara. Orang sekarang berlomba-lomba mencari sesuatu, bahkan suatu waktu nanti. Mungkin ketika semua dalam keadaan tergoncang, orang akan, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan hal-hal yang jahat hanya untuk mendapatkan makanan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dengan kapal di mana Paulus ada. Suatu waktu anak-anak buah kapal itu sedang berupaya untuk melarikan diri dari kapal tersebut memakai skoci. Paulus mengatakan, jangan biarkan mereka pergi. Kepada perwira itu, kemudian perwira itu memotong tali-tali kapal itu, tali-tali skoci itu, supaya skoci itu hanyut dan tidak ada seorang pun yang lari dari kapal tersebut. Sebab apa? Sebab kalau para awak kapal itu pergi, maka habislah kapal tersebut. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu berdoalah bagi pemimpin bangsa ini. Mereka memegang kendali, saudara. Kalau mereka kacau, maka kacau juga semuanya. Saudara, di tengah badai seperti ini, selain kita terus berdoa, apa yang harus kita lakukan? Dari apa yang dialami Paulus, saya belajar, saudaraku, beberapa hal di sini. Firman Tuhan berkata, saudaraku, waktu Paulus sedang berdoa, ada malaikat Tuhan yang datang kepadanya dan berbicara kepadanya, menguatkan hatinya. Saudara, kemudian kita baca dalam ayat yang ke-24 tadi, dikatakan begini. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Ini perkataan malaikat itu. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang saya katakan tadi, kita harus berdoa. Amin. Kita harus berdoa. Tetapi yang kedua, dikatakan begini, jangan takut. Kita tidak boleh takut dengan keadaan ini. Amin, saudara. Kita tidak boleh takut. Apalagi menyebarkan ketakutan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau ini kehendak Tuhan buat kita, lalu saudara takut, apakah dengan rasa takutmu, engkau bisa tambah uangmu di kantongmu dengan takut? Engkau bisa tambah sehat dengan takut? Saudaraku, kalau engkau khawatir, apakah engkau bisa menambah jalan hidupmu 1 meter saja? Tidak bisa, saudara. Karena itu saya mau katakan pada saudara sekalian, jangan takut. Ada apa? Ya. Biarkan aja kalau terjadi sesuatu di situ, nggak usah itu, supaya saya tidak terganggu, ya. Biarkan aja. Lihat sendiri sini, biarkan aja. Kalau itu trouble, nggak masalah, ya. Oke? Ya, saya sudah sampai di mana tadi? Sosial, karena sudah bergerak, saya terganggu sudah. Pertama apa? Jangan takut. Oke, saudara, jangan takut. Ada yang takut di sini, ada yang khawatir? Kalau kita mengatakan apakah dengan kekhawatiran engkau dapat menambah sehasta saja dari jalan hidup. Satu hasta itu dari siku sini sampai ujung sini, saudara. Cuma 1 hasta, itu kayak 1 langkah aja. Nggak ada seorang pun dapat menambah 1 langkah dari hidupnya dengan takut, saudara. Walaupun saat ini ada di antara saudara sedang sakit, ada keluarga saudara sedang sakit, keadaan ekonomismu sedang anjlok, saya mau katakan, jangan takut, jangan khawatir. Sudah cukup kita susah, kenapa harus takut lagi? Sebab kalau kita takut, apa gunanya? Ketakutan itu tidak akan membawa apa-apa. Kalau saudara takut, saudara tidak tambah sehat, malah tambah sakit. Kalau saudara khawatir, saudara
bukan tambah bahagia, diberkati, malah makin susah hidup kita. Mengapa kita tidak boleh takut? Dikatakan oleh malaikat itu kepada Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Artinya apa? Tuhan sudah berfirman kepada Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Engkau akan memberitakan Injil kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa. Dan engkau harus menyelesaikan pertandingan itu. Engkau harus menyelesaikan tugasmu. Jadi saudaraku, badai apapun yang sedang melanda kita, kalau posisi kita hari ini sedang mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan dan selesaikan, jangan takut. Sebab kalau pekerjaan itu belum selesai, panggilan itu belum selesai, maka tidak ada sehelai rambut di kepalamu akan jatuh ke bumi ini. Amin. Jangan takut. Kemudian saudaraku, kalau kita takut, kita akan kehilangan fokus. Orang yang khawatir akan cenderung untuk mengejar harta dunia. Firman Tuhan berkata, karena itu jangan kamu khawatir apa yang akan kau pakai, minum, dan makan. Semua orang yang khawatir akan cenderung menyimpan, menimbun harta di muka bumi ini. Kalau saudara baca Injil Matius pasal yang ke-6, saudara akan menemukan di sana seperti itu. Yesus mengatakan hal mengumpulkan harta. Kemudian dia berkata, jangan khawatir supaya kamu tidak sama seperti orang dunia ini. Menimbun untuk diri sendiri dan tidak pernah memperhatikan kerajaan sorga. Simpanlah hartamu di sorga. Artinya apa saudaraku? Saya tidak melarang saudara menabung dan sebagainya, bukan. Tapi saudaraku, prinsip kita dalam mengelola harta yang kita punya adalah kita harus selalu percaya harta kita ini miliknya Tuhan. Amin. Dan Tuhan menghendaki apa yang kita punya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyelesaikan panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup saya dan saudara. Orang yang menimbun, orang yang apa? Egois sebenarnya. Yang hidup untuk diri sendiri. Engkau tidak akan pernah menolong orang lain. Engkau tidak akan pernah menolong keluargamu, menolong siapapun juga kalau engkau khawatir. Engkau tidak akan pernah menolong orang yang berkekurangan dan lemah kalau engkau khawatir. Saya mengatakan pada saudara, tolonglah mereka yang sedang lemah hari ini di saat kita susah juga. Kenapa? Sebab tanpa mereka kita pun akan goncang sebenarnya. Paulus menyuruh orang-orang di kapal itu untuk makan. Kenapa dia suruh makan? Sebab kalau orang tidak makan, saudara, kalau mereka tidak makan, kalau awak kapal tidak makan, nahkoda tidak makan, mau kemana itu kapal? Tidak akan pernah berlabuh itu kapal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kan itu jangan pernah melihat ini orang bikin masalah sama saya kurang lagi dia datang-datang. Saudara, tolonglah mereka. Sebab keberadaan mereka akan menjadi berkat buat hidupmu juga. Amin, saudara. Dan kalau kita takut, kalau kita khawatir, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bagaimana kita bisa menolong jemaat? Bagaimana kita bisa menolong pekerjaan Tuhan, pelayanan, saudara? Tidak bisa. Di tengah badai ini, jangan takut. Amin. Supaya kau bisa fokus kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara. Sebab orang yang ada dalam kehendak Tuhan, dalam posisi sedang menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Artinya apa? Itu seakan-akan berbicara kepada saya dan saudara. Jangan takut. Tugasmu harus selesai. Engkau pasti bisa melewati badai ini kalau engkau sedang dalam perjalanan menyelesaikan tugasmu. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Berikutnya dikatakan begini. Dalam ayat yang ke-24, sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Perhatikan di sini baik-baik. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Sebab kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kita.
Tuhan selalu menyediakan kasih karunia di tengah badai. Di tengah keadaan yang seperti ini ada anugerah selalu, ada pertolongan buat kita. Ada perlindungan buat kita. Saudara, jangan khawatir. Kita hanya perlu membuka hati kita setiap hari dan meminta Tuhan memberikan kita pertolongan. Saudara, saya teringat sebuah ayat di dalam, mari kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 90. Mazmur 90 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-17, kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, saya mau sampaikan begini pada saudara. Kasih karunia, pertolongan, berkat Tuhan sudah sediakan buat kita. Alkitab katakan bahwa rahmatnya selalu baru tiap pagi, tidak berkesudahan, dan tidak pernah habis. Karena itu posisikanlah dirimu seperti doa dari Musa dalam Mazmur 90 ini. Dia berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Musa mengharapkan kasih sayang Tuhan. Dan dia berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Setiap pagi Musa buka hatinya untuk Tuhan dan berkata, biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu mengenyangkan aku setiap pagi. Saudara, kasih karunia tersedia buat kita, berkat pertolongan tersedia buat kita. Tapi sayang sekali banyak di antara kita tiap pagi yang kita buka hati, bukan buka hati untuk kasih Tuhan, bukan membuka hati untuk kemurahan Tuhan, tapi kita buka hati untuk semua berita yang menakutkan kita setiap hari. Buka HP, buka WA, langsung lihat berita, aduh makin tinggi, aduh makin tinggi. Saudara tahu tidak? Tiap hari banyak orang yang sembuh loh. Ada ribuan orang yang sembuh dari COVID-19. Tapi itu tidak pernah diberitakan, bukan? Yang diberitakan berapa banyak yang kena tiap hari, bukan? Dan itu yang selalu kita dengar. Jarang sekali orang bilang, hari ini sembuh lagi, hari ini sembuh lagi. Saudara, saya mengatakan pada saudara, selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada harapan baru dalam Tuhan. Karena itu buka hati saudara, harapkan kasih Tuhan setiap pagi. Katakan, biarlah engkau mengenyangkan kami dengan kasih setiamu setiap pagi. Bangun pagi, kasih kenyang dulu itu rohani. Baca Alkitab sebanyak mungkin. Ya, puji Tuhan, muliakan Tuhan, buka hati kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenyangkan aku pagi ini. Dan saya percaya kau akan berhasil dalam pekerjaan saudara. Dan anugerah Tuhan itu akan melimpah atas hidup saudara. Amin. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi kalau kita tidak takut? Dan kita terus ada dalam panggilan Tuhan, kita terus terima tiap hari anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh karena kamu, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat. Saudara harus tahu, ketika saudara ada di sebuah perusahaan tempat di mana saudara bekerja, dan saudara menjadi orang Kristen yang tidak takut dengan keadaan itu, selalu ada di jalan yang benar dalam panggilan Tuhan, selalu terima anugerah Tuhan tiap pagi buat saudara, maka kehadiranmu di tempat pekerjaanmu akan membawa berkat bagi tempat pekerjaanmu. Amin. Semua orang yang ada di tempat pekerjaanmu akan ditolong oleh Tuhan, bukan karena mereka, tetapi karena engkau. Sebab engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan. Engkau orang pilihan Tuhan.
Saudara, kalau engkau tidak takut, terus berharap kepada Tuhan, tetap dalam panggilan Tuhan, saya percaya bagaimanapun keadaan keluargamu hari ini, keadaan ekonomi keluargamu, saudara, kehadiranmu akan membawa pertolongan dan anugerah buat keluargamu. Amin, saudara. Mungkin orang tuamu lagi susah sekarang, kehadiranmu akan menolong orang tuamu. Amin. Mungkin suamimu lagi susah, kehadiranmu sebagai istri akan menolong suamimu dan akan memberikan anugerah kepadanya. Mungkin istrimu lagi susah, maka kehadiranmu di sana akan memberikan pertolongan buat istrimu yang lagi susah. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Saya teringat dalam kitab Korintus, Paulus bilang begini kepada istri-istri. Kalau ada seorang istri yang bersuamikan seorang pria yang tidak takut Tuhan, maka jangan ceraikan pria tersebut. Sebab istri akan menguduskan suaminya. Itu kata Alkitab loh. Artinya apa? Ternyata kehadiran kita akan membawa dampak kepada seseorang yang tidak takut Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan di sekitar kita. Asalkan apa? Asalkan kita tidak takut. Kita tetap ada dalam panggilan Tuhan. Kita tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan setiap hari. Maka kapal rumah tanggamu, kapal keluargamu, kapal kotamu, kapal yang provinsi kita, kapal pekerjaan kita, atau kapal bangsa kita akan diselamatkan karena kehadiran kita. Amin, saudara. Seperti itu. Ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, Abraham hitung-hitungan dengan Tuhan. Abraham berhitung dengan Tuhan. Abraham meminta Tuhan, kalau ada 50 orang di sana, Tuhan akan menyelamatkan. Ya, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia kasih kurang lagi. Tuhan, kalau ada 10 orang, tidak akan dimusnahkan Sodom dan Gomora. Oh, haleluya, saudara. Lihat betapa pentingnya kehadiran orang percaya di sebuah kota. Tapi sayang sekali, saudara, di sana tinggal siapa? Tinggal Lot, 2 anaknya, dan istrinya yang ragu-ragu. Saudara, dan apa yang terjadi? Kota itu harus dimusnahkan. Gak cukup. Saya mau sampaikan pada saudara, mari semua anak Tuhan, takutlah akan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut kepada keadaan di sekitar saudara. Tetap berdoa, selesaikan panggilan saudara, dan hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan setiap hari. Sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak menghendakinya. Bahkan oleh kehadiran kita di sebuah tempat, sehelai rambut di kepala mereka pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Kalau karena kita ada bersama-sama dengan mereka di sana. Amin. Kemudian yang terakhir, saudara, di tengah keadaan seperti ini, Paulus kemudian dia berkata kepada saudara-saudara di situ, tambahkanlah hati saudara. Ayo kita makan. Sudah 14 hari kalian tidak makan. Paulus kemudian mengambil roti. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia memecahkannya. Kemudian dia mulai makan. Di saat itu hati orang jadi kuat. Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuatkan hati orang lain dengan kehadiranmu di tempat dimanapun kau berada. Kalau ada orang datang dengan kekhawatiran, kasih pengharapan. Jangan takut. Bro, jangan takut. Tadi pagi saya sudah berdoa dan Tuhan kasih damai di hati saya. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kalau istri lagi lesu-lesu, suami berkata, jangan takut ma, papa sudah berdoa tadi, Tuhan pasti tolong kita. Kalau suami lagi lesu juga, istri bilang, jangan khawatir pak, Tuhan pasti tolong kita. Saya sudah berdoa dari pagi, Tuhan akan tolong kita. Anak-anak, kalau orang tuamu lagi susah, saudara pun kasih kekuatan kepada mereka. Karena itu masing-masing kita harus mengambil tanggung jawab. Berdoa setiap hari, buka hati untuk kasih karunia Tuhan, kasih kenyang dulu itu rohani setiap hari, baru jalan dalam pekerjaan kita. Amin. Dan selalu komitmen Tuhan, dalam pekerjaanku saya akan melakukan panggilan-Mu atas hidupku. Sebab di balik setiap profesi kita ada panggilan yang kekal, yang Tuhan mau kita kerjakan setiap hari. Kuatkan semua orang di sekitar saudara. Amin, saudaraku. Kalau kamu menguatkan orang lain, maka apa yang terjadi? Semua akan sejahtera. Itu juga adalah kesejahteraanmu.
Kuatkan mereka. Amin. Kuatkan mereka semua. Dan secara sederhana, saudaraku, Paulus waktu makan dia berdoa. Dia bilang, aku mengucap syukur. Ya, dia mengucap syukur, dia memecahkan roti, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, apakah dengan kesusahan ini sampai makan sudah tidak bisa berdoa lagi? Oh, susah ini, langsung makan. Gitu. Mengucap syukur di hadapan banyak orang. Dengan engkau menunjukkan engkau mengucap syukur kepada Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan kelihatan bagi orang lain. Ada sukacita dan damai di hati saudara, maka apa yang terjadi? Orang pun akan kuat hatinya. Paulus hanya berdoa, makan, bacakan roti dan makan. Bayangkan saudara, dia cuma berdoa, makan, orang lain kuat gara-gara kita. Pernah saudara pergi ke restoran atau ke rumah makan, saudara duduk, lalu tiba-tiba saudara serasa pulang. Kenapa? Karena di sebelah saudara ada sepasang gadis dan cowoknya, saudaraku, sambil makan bertengkar. Saudara, aduh, rasa pulang kita lihat orang begini. Ya, tapi waktu saudara duduk lihat, ih, damai sekali orang waktu makan, saudaraku. Wow, itu luar biasa loh, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, bersukacitalah dan biarlah sukacitamu itu dilihat oleh orang lain. Supaya apa? Mereka bisa merasakan damai. Sebab sukacita itu menular, saudara. Amin. Kalau saudara susah terus, muka susah terus, saudara, bagaimana orang tidak susah? Sukacita akan menular kepada orang lain. Amin. Apalagi waktu saudara makan, saudara ajak orang lain makan. Wah, itu luar biasa. Amin. Jangan makan sendiri ya, terima gaji, bikin sendiri, makan sendiri, saudara ya. Panggil dong orang lain untuk makan sama-sama. Amin. Amin, saudara. Saya belum pernah dipanggil kayaknya. Ya, kalau saudara dapat gaji, panggil lah. Karena saya mau undang makan. Wah, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dan supaya apa? Supaya saudara, kalau saudara makan di rumah makan misalnya, jangan takut keluar uang. Sebab apa? Kalau orang yang berjualan di situ, kita beli makanannya, dia senang, ekonomi akan berputar terus. Kalau dia susah, dia tutup rumah baksonya, sudah tahu ekonomi akan turun, saudara ya. Ada pengaruh semua, saudara. Karena itu pemerintah takut sekali sekarang. Kalau tutup total semuanya, bisa mati ekonomi, saudara. Uang tidak berputar, dan apa yang terjadi? Ekonomi bisa runtuh. Akhirnya semuanya makan. Ya, karena itu kalau dibuka kesempatan untuk makan, makanlah, bersukacitalah, saudaraku. Dan jangan ragu-ragu, saudaraku, sebab uang waktu kita kasih sama orang lain, uang itu berputar. Kemudian apa? Ekonomi bertumbuh, saudara dapat berkat terus. Ya, ada orang serahkan mau keluar uang, mau makan sendiri saja dia takut mau kasih keluar. So mati lapar, itu dompet penuh dengan uang. Sudah itu apa sih? Sudah pelit sama orang, pelit lagi sama diri sendiri. Kenapa? Khawatir, takut. Kalau saya belanjakan, aduh habis tapi uang. Nah saudara, kalau saudara tidak belanja makan, saudara sakit, mau dapat uang lagi. Makanlah dan jangan khawatir untuk hari esok. Amin. Saya tidak mengatakan pada saudara tiap hari makan tak hede-hede atau hede-hede, saudara. Makan semuanya sampai habis uang saudara, tidak. Cukupkan diri saudara dengan apa yang ada padamu. Makan secukupnya, saudaraku, dan nikmatilah. Ada orang makan susah, sambil makan dia pikir aduh tapi keluar lagi. Aduh saudaraku, kenapa begitu? Ya, jangan khawatir. Amin. Kalau sudah makan kita pilih keluar, aduh datang legomer bergabung, kamu bayar lagi ini. Aduh, kalau ada orang datang bergabung, bersyukurlah, sebab itu adalah sebuah kesempatan untuk memberi kepada orang lain. Amin. Sebab kita mengatakan terlebih berbahagia berkat memberi daripada berkat menerima. Saudara senang dapat uang, siapa yang tidak senang? Awal bulan pasti senang karena terima gaji, saudara. Kecuali mereka yang di PHK. Ya, semua senang. Tetapi Alkitab mengatakan ada kebahagiaan yang lebih daripada menerima. Apa? Memberi. Itu bisa terjadi kalau saudara tidak khawatir, tidak takut. Selalu tiap pagi Tuhan, kenyangkan aku dengan kasih setiamu, Tuhan. Amin. Aku mau berjalan dalam panggilanmu. Panggilanku harus selesai. Harus ada banyak jiwa yang diselamatkan. Haleluya. Dan selalu berdoa Tuhan tolong supaya perusahaanku tetap diberkati karena kehadiranku.
Ingat firman Tuhan minggu lalu? Kehadiran Yusuf di rumah Potifar membuat rumah Potifar diberkati berlimpah-limpah. Karena Tuhan menyertai dia. Amin, saudara. Kehadiran saudara di perusahaan di mana saudara bekerja, di sekolah di mana saudara bekerja, atau di mana saja. Bagi para siswa mahasiswa, kau sedang studi di mana saja, tempatmu akan diberkati, keluargamu akan diberkati, sekolahmu diberkati. Karena kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Engkau orang yang diberkati, engkau orang pilihan Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena engkau lebih cantik dari orang lain, bukan karena engkau lebih pintar dari orang lain, tapi karena engkau percaya kepada darah Yesus yang telah membayar dengan harga yang lunas hidupmu. Engkau percaya kepada anugerah Tuhan yang besar buat hidup saudara. Hari ini pulang dari tempat ini, pulanglah dengan damai. Bersukacitalah. Nikmatilah hidup saudara setiap hari. Jangan lupa orang lain. Tetap berdoa, lakukan panggilan saudara. Kenyangkan di waktu pagi dengan kasih karunia Tuhan. Katakan itu setiap pagi. Maka saya percaya kapal ini pasti akan berlabuh. Amin. Mungkin ada beberapa kerusakan, tidak masalah. Tuhan bisa menggantikannya dengan luar biasa. Alkitab mengatakan ketika Paulus dan kawan-kawan diselamatkan, kapalnya hancur, mereka tiba di Pulau Malta. Tapi apa yang terjadi? Sampai di Pulau Malta, saudara, mereka tinggal beberapa waktu lamanya di sana, beberapa bulan lamanya. Setelah itu, ketika mereka mau berangkat lagi ke Roma, orang-orang di Pulau Malta, bahkan gubernur di pulau itu, memberikan semua apa yang diperlukan oleh Paulus dan kawan-kawan. Luar biasa, bukan? Apa yang hilang, Tuhan kembalikan. Amin. Di tengah badai, kapal bisa hancur, tapi Tuhan selalu menanti di pelabuhan. Dia bersama dengan kita dan ada pelabuhan yang indah buat kita. Percayalah, Tuhan pasti bisa menolong kita. Mari tutup mata, tundukkan kepala saudara. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan, haleluya. Ku yakin Tuhan
menjagaku. Selagi rambutku akan terjatuh, Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan beriman. Dia mengenyangkanku dan Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku Kami percaya Engkau akan selalu menjaga kami, menolong kami, dan memberkati kami. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini sedang dalam kesukaran, kesusahan, dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan rasa percaya, keberanian, iman ada di hati mereka. Kami singkirkan setiap ketakutan dalam nama Yesus, setiap kekhawatiran dalam nama Yesus disingkirkan. Tuhan, kiranya kami yang akan fokus kepada panggilan Tuhan. Kami percayalah hikmat Tuhan, ada janji pertolongan dari Tuhan buat kami semua. Ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat, ada pertolongan dari Tuhan dalam nama Yesus. Karena itu kami berdoa kepada-Mu Bapa, kami buka hati kami pagi ini untuk Tuhan. Mari kenyangkan kami Tuhan pagi ini dengan kasih setia. Dan biarlah kasih setiamu, anugerah rahmat-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan setiap pekerjaan, setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan tolong kapal Indonesia ini Tuhan. Amin, amin. Hadirat Tuhan Indonesia akan menyelamatkan bangsa ini. Tuhan tolong provinsi kami Sulawesi Tengah dan kota kami Kota Palu. Kami percaya kehadiran kami di provinsi dan kota ini akan menyelamatkan kota ini. Kehadiran kami di tempat pekerjaan kami akan menyelamatkan tempat pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, keluarga kami pun akan tetap aman karena kehadiran kami. Kami telah berdoa dalam nama Yesus. Berkati umat Tuhan Tuhan. Dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit dalam nama Yesus. Untuk umpamanya Ibu Juli, Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk umpamanya Dewi, Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk Pak Warsito, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada, jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk Pak Yogi Santosa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Di doa kami bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadanya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah, terimalah, dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa yang mengasihi kita. Dan Kristus Yesus Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah. Dan dari Roh Kudus yang bernyanyi menyertai, menghibur kita, menuntun kita dalam segala kebenaran. Bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara yang bisa mengikuti ibadah pagi ini dan juga buat saudara yang ada di rumah masing-masing. Saudara, saya berikan pengumuman. Pertama, hari ini sebentar belum ada sekolah minggu. Sekolah minggu masih ditiadakan karena keadaan ini. Nanti kita akan evaluasi terus, kita lihat minggu depan, nanti sudah dengarkan pengumuman berikutnya.
Dan sore hari masih ada ibadah karena sengaja kita bagi dua supaya tidak terlalu full, saudaraku. Dan tetap dalam protokol kesehatan, saya berharap semuanya memakai masker. Kalau ada yang tidak bawa masker, di depan ada masker disediakan, saudara bisa pakai. Juga semua pelayan yang melayani pakai masker, ya. WL, singers, dan semua pemain musik. Kemudian selanjutnya, saudara dikasih Tuhan, kelompok-kelompok kecil masih jalan, discipleship group atau DG. Jumat juga ada doa, kemudian minggu kita bertemu lagi seperti saat ini. Saudara, kalau ada perubahan-perubahan nanti akan diumumkan kepada saudara sekalian. Mungkin beberapa di antara saudara yang berkata kenapa ada beberapa gereja ditutup, kita masih bisa beribadah. Saya berpatokan kepada konferensi pers dari wakil wali kota yang saya lihat di YouTube beberapa hari yang lalu. Ada wartawan yang bertanya, tempat ibadah masih jalan atau ditutup? Kalau di Jakarta ditutup. Kalau kita Kota Palu dikatakan tuh daerah-daerah yang hijau, yang tidak merah, saudaraku, masih bisa buka 20-50%, saudaraku, ya. Pagi ini saya lihat Gereja Manda juga masih buka, saudaraku. Beberapa gereja memang tutup karena mereka ada di daerah merah. Kalau kelurahan ini tidak. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena itu saya menghimbau saudara-saudara untuk tetap menjaga kesehatan saudara, tetap kuat, tetap bekerja dengan tenang, lakukan tugas-tugas saudara setiap hari, dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Jangan lupa makan, ya. Kalau ada, undang saya. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali. Shalom.